Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, anggota Tetera. Di sini kami akan menjelaskan materi dari bab 1. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Materi yang pertama menjelaskan tentang pembaharuan. Takjid secara bahasa berarti pembaharuan, yakni proses memperbaharui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Adapun secara istilah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi, dikutip oleh Syekh Alawi, takjid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Dari Alawi bin Abdul Qadir As-Sokhaf, tahun 2001, halaman 22. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar Tarjih ke-17 tahun 1989 di Malang merumuskan makna tajwid sebagai berikut. Yang pertama, dari segi bahasa, tajwid berarti pembaharuan. Yang kedua, dari segi istilah, tajwid memiliki dua arti, yakni yang pertama, pemurnian, dimaksudkan sebagaimana pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Yang kedua, peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Ruang lingkup pembaharuan Muhammadiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlak mulia. Yang kedua, pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam Persyarikatan Muhammadiyah Putusan Muktamar Tarjih nomor 22 tahun 1989 di Malang, yang menjadi pijakan Muhammadiyah dalam merespon perubahan masyarakat yang semakin kompleks, baik di bidang nilai-nilai kehidupan, sosial budaya, sosial ekonomi, politik, dan sebagainya, dengan pesan pengarahan risalah Islam yang dipahami secara dinamis dan konsisten terhadap pemurnian ajaran Islam. Tokoh pembaruan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 hingga 1328. Memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad, lahir di Haran, Turki pada 22 Januari 1263 dan meninggal pada 27 September 1328. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya bernama Syihabuddin Abdul Halim, seorang ahli hadis dan ulama terkenal di Damaskus. Demikian juga kakeknya, Syekh Majuddin Abdul Salam, adalah ulama terkemuka. Mereka semua adalah pemuka dalam mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah belajar Al-Quran dan hadis dari ayahnya. Kemudian sekolah di Damaskus. Pada usia 10 tahun, ia telah mempelajari kitab-kitab hadis ulama, hafal Al-Quran, belajar ilmu hitung, dan sebagainya. Kemudian, ia mulai tertarik dalam ilmu filsafat yang menjadi keahliannya. Pada usia 30 tahun, ia telah menjadi ulama besar pada zamannya. Ibnu Taimiyah kuat memegang ajaran kaum salaf. Ia juga seorang penulis buang tekun produktif. Karyanya berjumlah 500 jilid. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1730 hingga 1791. Memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Al bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Tamimi. Lahir di Uyainah pada tahun 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Pada permulaan ini, ia melahirkan karya terkenal yang berjudul Kitab Al-Tauhid. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1740 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab semakin populer dan gerakannya mendapatkan dukungan dari pemerintah kerajaan Ibnu Saud. Inti gerakan pembaruannya adalah yang pertama, pembaruan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Dalam hal ini, Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya membedakan tauhid menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wal asifat. Yang kedua, Wahab tidak setuju dengan para pendukung tasyasul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan.
Usaha mencari perlindungan kepada batu, pohon, ataupun sejenisnya merupakan suatu perbuatan yang syirik. Yang ketiga, sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Allah yang tercipta dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan ia merupakan sumber yang paling tinggi bagi syariah. Yang keempat, serupa dengan Ibnu Taimiyah, Wahab menyatakan pentingnya negara dalam berlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam harus bertindak atas dasar saran ulama ataupun komunitasnya. Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Sayyid As-Safdar yang lahir pada tahun 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan, tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Irak. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan penting dalam gerakan politik Islam modern. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam adalah yang pertama, absolutisme dan despotisme penguasa muslim. Yang kedua, sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Yang ketiga, menyebarnya pikiran korup dan merusak cara berpikir seperti tahayul, bid'ah dan kufarat, kolonialisme dan imperialisme barat. Adapun ide-ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut antara lain, yang pertama, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Ide ini muncul berdasarkan pengalamannya melihat dunia Islam saat itu didominasi oleh pemerintah yang otokrasi dan absolut. Yang kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Menurutnya, untuk mencapai pembaharuan, umat Islam harus membersihkan dari kepercayaan tahayul. Rukun iman harus menjadi pegangan hidup untuk memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Yang ketiga yaitu pan-islamisme, yaitu sebuah gerakan untuk menyatukan umat Islam dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing bangsa barat. Karena menurutnya sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah lahir pada 1848 Masehi di Provinsi Garbiyah, Mesir. Abduh berasal dari keluarga petani yang sederhana, taat dan cinta ilmu. Ia belajar membaca dan menulis dari orang tuanya. Pada tahun 1871, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani dan memperoleh pengetahuan filsafat, ilmu kalam dan juga ilmu pasti. Bersama Jamaluddin, ia menerbitkan majalah dan membentuk gerakan yang disebut dengan Al-Uwah Arwatsko. Ide gerakan ini membangkitkan semangat umat Islam untuk bangkit melawan kekuasaan barat. Beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh diantaranya adalah 1. Di bidang pendidikan. Pembaruan yang dilakukannya menyangkut sistem pengajaran, seperti metode, kurikulum, administrasi, dan juga kesejahteraan para guru. Bahkan juga mencakup sarana fisik seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, maupun peningkatan pelayanan bagi mahasiswa. Dampak positif dari pembaruannya antara lain tampak pada jumlah murid yang diuji setiap tahunnya. Pembaruan yang kedua dilakukan pada bidang hukum. Usahanya yang pertama adalah untuk memperbaiki kesalahan pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti berpandangan bahwa setiap mufti yang ditunjuk negara tugas mereka hanya sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Mereka melepaskan diri dari orang yang mencari kepastian hukum. Di luar itu, seakan tidak menjadi urusannya. Pandangan ini kemudian diluruskan oleh Abduh sebagai jalan memberi kesempatan kepada siapapun yang memerlukan jasanya. Lalu pembaruan yang ketiga terdapat di bidang wakaf. Muhammad Abduh membentuk majelis administrasi wakaf dan duduk sebagai anggota. Muhammad Abduh berhasil memasukkan perbaikan masjid sebagai salah satu sarana rutin penggunaan dana wakaf. Maka mulailah memperbaiki perangkat masjid, pegawai masjid sampai kepada para imam dan juga khotib. Perhatian Abduh terhadap perbaikan masjid ini dilatar belakangi oleh situasi masjid-masjid yang berada di daerah Mesir.
Namun demikian, tidak semua ide dan pemikiran pembaruan yang dibawanya dapat diterima oleh penguasa dan juga pihak Al-Azhar. Penghalang utama yang dihadapi adalah para ulama yang berpikiran statis beserta orang awam yang dapat mereka pengaruhi. Dengan mengundurkan diri, beberapa rencana yang telah disusunnya pun tidak dapat dilaksanakan kembali. Beberapa bulan kemudian, Muhammad Abduh jatuh sakit pada suatu malam ketika berangkat ke Eropa. Seminggu setelahnya, beliau wafat, tepatnya pada 11 Juli tahun 1905. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho merupakan seorang pemikir dan ulama pembaru dalam Islam di Mesir pada awal abad ke-20 yang lahir di Suriah pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau merupakan salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa disebutkan melalui garis keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya ia memakai gelar Sayyid. Pendidikannya diawali dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya, yakni di Kholamun, Suriah. Pengaruh pemikiran pembaruan Rashid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh terasa sampai ke Indonesia. Ide-idenya yang terkandung dalam majalah Al-Manar, khususnya mengenai pemberantasan bid'ah dan kufarat, banyak mengilhami timbulnya gerakan pembaruan di Indonesia. Bukti-bukti yang dapat dikemukakan sebagai adanya pengaruh ide-ide Rashid Ridho di Indonesia antara lain terbitnya majalah Al-Munir di Padang yang dikelola oleh ulama-ulama yang pernah belajar di Mekah. Majalah ini mengulas berita-berita yang dimuat dalam majalah Al-Manar. Ulama-ulama Indonesia banyak yang tertarik untuk membaca Al-Manar, baik semasa berada di Mekah maupun setelah kembali ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya pertanyaan ulama Indonesia terhadap Rashid Ridho melalui Al-Manar mengenai nasionalisme, patriotisme, dan semangat ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya yaitu gerakan pembaharuan di Indonesia. Yang pertama yaitu Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Jamiatul Khair merupakan organisasi pembaharuan pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Juli 1905. Pendirinya bernama Sayyid Muhammad Al-Fatih ibni Abdurrahman Al-Masyhur, Sayyid Muhammad Al-Fatih ibni Abdullah ibni Syihab, Sayyid ibni Ahmad ibni Syihab, dan Sayyid Syihan ibni Syihab. Kegiatan organisasi ini meliputi dua bidang, yaitu pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Organisasi ini yang memulai organisasi modern dalam masyarakat Islam. Di samping mengajarkan pelajaran-pelajaran umum, juga menekankan daya kritik dan pemikiran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan organisasi Islam yang secara resmi menekankan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab. Secara lebih luas, sikap dan tujuan organisasi ini adalah menjalankan sungguh-sungguh agama Islam sebagaimana ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memajukan hidup dan kehidupan secara Islam dalam arti kata luas dan dalam, dan membantu menghidupkan semangat untuk bekerja sama di antara berbagai golongan dalam setiap kepentingan bersama. Al-Irsyad berjasa dalam mendirikan banyak lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah guru. Al-Irsyad juga memberikan beasiswa untuk beberapa lulusannya untuk belajar di luar negeri, terutama di negara Mesir. Organisasi ini juga mempergunakan tabligh dan pertemuan sebagai cara untuk menyebarkan pahamnya, dan menerbitkan buku dan pamflet. Sarekat Islam atau SI. Sarekat Islam berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahulinya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, M. Asmodimejo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdojo, dan M. Haji Abdul Rojak. Pada awalnya, organisasi ini lahir karena adanya kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik, terutama dengan golongan Cina, dan sikap superioritas
orang Cina terhadap orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada 1911. Organisasi ini juga dimaksudkan untuk menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik Solo terhadap orang Cina dan para bangsawan. Organisasi ini perjuangannya dalam melawan penjajah tidak lagi menggunakan pendekatan kooperatif, tetapi dengan pendekatan non-kooperatif. SI berkeyakinan bahwa agama Islam itu membuka pemikiran tentang persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi negeri. Mereka tidak mengakui suatu golongan berkuasa di atas golongan lainnya. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan oleh kapitalisme dan kolonialisme harus dienyahkan. SI mempunyai perhatian di bidang pendidikan. SI menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid-murid di sekolah-sekolah. Ia menuntut pelaksanaan wajib belajar untuk semua penduduk, serta perbaikan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkat. Sedangkan dalam bidang agama, SI menuntut penghapusan segala macam undang-undang dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji bagi kiai dan penghulu, subsidi lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan pengakuan hari besar Islam. Yang ketiga adalah Persia atau Persatuan Islam, yang didirikan di Bandung 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, seorang ulama asal studi kemuhammadiyahan 27 Palembang. Persatuan Islam bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tablik melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Majalah yang menonjol terbitan Persia adalah Pembela Islam dan majalah Al-Muslimun yang banyak membahas masalah-masalah hukum agama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam dan Islam di Indonesia, memberantas TBC, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.